Begini, kali ini kita akan membahas satu tema, itu berani mengatakan kebenaran. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang yang biasa, termasuk nelayan, pemungut cukai, dan mereka tidak berpendidikan. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan hal ini 3 kali sebelumnya. Penangkapan dan kematiannya menghancurkan banyak harapan dan mematahkan semangat para muridnya. Sehingga pada akhirnya mereka hanya berkerumun dan bersembunyi dan juga mengunci pintu rumah mereka dalam ketakutan. Tapi kenapa Petrus dan Yohanes memiliki kepribadian yang sangat berbeda dalam perikop ini? Perikop ini maksudnya Kisah Para Rasul 3 dengan perikop-perikop yang ada pada kitab Injil. Di Kisah Para Rasul 3 itu, mereka menyembuhkan orang lumpuh di bait suci dengan berani, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias di tempat umum. Bahkan ketika mereka ditangkap, dibawa ke pengadilan para pemimpin Yahudi, penatua dan para ahli Taurat, dan juga menerima ancaman. Petrus yang sudah penuh Roh Kudus, nah ini tandanya sebagai orang dipenuhi Roh Kudus itu dan benar-benar telah melihat dan melihat Yesus sendiri bangkit dan naik surga, sehingga mereka berani dan tidak berdaya untuk tidak memberitakan Yesus. Di kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, jangan cuma kita berhenti di kita mungkin bisa bahasa roh saja, atau kita tidak melakukan dosa lagi. Tapi yang lebih penting apa di sini? Kita bersaksi tentang Kristus yang merupakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, meskipun ini suatu hal yang susah dan berbahaya, tapi tetap kita harus lakukan sebagai tanda orang dipenuhi Roh Kudus yang akan terlihat setiap hari-harinya. Itu harus memberitakan Yesus setiap harinya. Dasar Roh Kudus adalah tanda awal aja kok. Kan gak mungkin setiap hari kita berbahasa roh. Nah, tapi ini yang lebih terpenting, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya kita jangan sungkan-sungkan lagi mau memberitakan Yesus dalam hidup kita kepada juga orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin juga orang biasa, tapi dunia terkejut ketika kita menjalani kehidupan kita yang luar biasa. Dan maka ini penginjilan paling efektif bukan berdebat secara apologetika ya. Yang paling efektif adalah bagaimana dunia melihat Kristus dalam kita. Maka dari itu, marilah kita hidup di tengah dunia yang penuh ketidakadilan ini sebagai manusia biasa yang mewaktakan Yesus. Marilah kita hidup dengan jujur, setia, bertanggung jawab, dan penuh kasih, iman dan pengharapan kepada Kristus dan kuasa daripada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan keberanian kita untuk mewaktakan Yesus bagaimanapun keadaannya. Dan juga terlebih selain pada itu, kita hidup dalam kebenaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you!